Baik, Bapak Ibu, saya mulai presentasi untuk kelompok 8. Saya awali dengan berdoa, menurut keyakinannya dipersilakan. Berdoa tidak pernah berakhir. Sebelumnya terima kasih Pak, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya selaku Nur Al Mubarok, terus beserta 4 anggota tim lain, ada Ayu Hotmaida Naiburu, Yolanda Florensitorus, Samsul Ramadhani, dan Riana Dwi Aprilia. Di kesempatan pada presentasi kali ini kita akan membahas terkait sistem manajemen identitas dan akses keamanan sistem informasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipersilakan Mas dan Mbak. Oke, pada bagian selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait pendahuluan. Jadi adapun pendahuluan daripada topik kami ini, dalam era meningkatnya teknologi informasi yang sangat pesat, menjadi salah satu tantangan dalam keakuratan informasi dan dapat menjadi sebuah tuntutan untuk setiap organisasi atau kelompok, bahkan individu. Berkembangnya teknologi dapat menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan data atau informasi yang bersifat rahasia dan sensitif, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih efisien untuk melindungi data dan informasi yang rentan dan kritis akan ancaman. Setiap organisasi, individu, atau kelompok mengelola setiap informasi mereka dalam infrastruktur teknologi mereka masing-masing. Namun, hal ini belum tentu bisa sepenuhnya aman. Data-data yang disimpan dalam sistem mereka harus terjaga dan terhindar dari akses yang salah. Pengamanan ini penting karena informasi itu bersifat sensitif dan informasi penting dijaga karena bisa saja data ini dapat digunakan untuk bisnis atau mitra lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan untuk teman-teman. Baik, kita masuk ke latar belakang. Diperlukannya manajemen identitas untuk memastikan bahwa sebuah data atau informasi hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau berwenang yang bertujuan untuk mengurangi adanya kebocoran data atau informasi yang menyebabkan kerugian bagi kelompok atau individu. Manajemen identitas ini sangat penting diterapkan pada sebuah perusahaan organisasi, kelompok maupun individu agar setiap informasi yang beredar dapat dikelola dengan benar sehingga setiap orang yang mendapat informasi tersebut dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu survei. Survei ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden mengenai praktik keamanan identitas dan akses dalam organisasi atau industri tertentu. Pertanyaan survei dapat mencakup aspek kebijakan keamanan, implementasi teknologi, dan persepsi pengguna terhadap keamanan informasi. Survei yang dilakukan pada artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari sistem manajemen identitas dan akses keamanan sistem informasi dan mendapatkan umpan balik dari setiap individu yang menggunakan sistem dari organisasi tersebut. Untuk selanjutnya ke hasil penelitian dan pembahasan. Oke, untuk hasil penelitian dan pembahasan Pak, Bapak Ibu, dari penelitian dan pembahasan, yang pertama kurangnya keamanan data dan informasi. Di sini individu, kelompok maupun organisasi sering merasa terancam atas data dan informasi yang mereka miliki. Mereka merasa bahwa data dan informasi harus dilindungi sebaik mungkin agar tidak terjadi kebocoran data yang dapat menyebabkan kerugian. Sebuah data dalam perusahaan ada yang bersifat confidential ya, sangat rahasia, dan di mana biasanya itu mencakup rahasia-rahasia perusahaan yang tidak boleh di luar lingkup perusahaan itu tahu, apalagi bocor ke publik.
Contohnya seperti data harga ya, ketika kita melakukan pencarian barang, melakukan quote untuk menentukan supplier, kita membandingkan harga supplier 1, 2, dan yang ketiga. Nah, data supplier itu jangan sampai bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab karena data tersebut bisa disalahgunakan. Nah, terus kenapa sih penyebab bocornya data-data keamanan dan informasi tersebut? Penyebab utama kebocoran data, akses dari aplikasi. Nah, akses dari aplikasi ini misal si user itu sudah masuk ke halaman portal si aplikasi, lalu bisa jadi pengguna tersebut meninggalkan laptopnya atau komputernya sehingga komputernya itu bisa diakses oleh orang lain ya. Ini pengaruh dari eksternal. Yang kedua, super user access. Nah, super user access ini adalah seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut dan dia memiliki akses untuk mengakses semua modul. Jadi dia dapat melihat dengan leluasa melalui akses yang diberikan di akun tersebut. Lalu akses dari data center. Nah, informasi juga kita dapat akses dari data center ya, dari server kita bisa melakukan menggali informasi atau mencuri informasi dari penyimpanan data center. Lalu pengaturan akses. Nah, pengaturan akses yang kurang optimal biasanya terjadi di sisi administrator ya, di mana tidak ada rule-rule yang dipasang di setiap login pengguna sehingga pengguna A dan pengguna B yang berbeda kepentingan tapi memiliki menu yang sama, dan itu biasanya terjadi di mappingan rule access. Lalu yang terakhir terkait data uncrypted. Jadi datanya itu tidak ada crypt yang bisa, datanya itu tidak dienkripsi sehingga datanya itu secara kasat mata pun bisa dibaca oleh manusia karena tidak dienkripsi tadi. Maka perlu adanya metode atau enkripsi sebuah data untuk menjaga data kita itu agar lebih aman. Nah, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah cara menjaga keamanan data dan informasi. Yang pertama adalah implementasi sistem autentikasi yang kuat dengan penggunaan dua faktor autentikasi atau multifaktor autentikasi ini. Nah, jadi selain menggunakan kata sandi atau password, nanti sistem akan meminta lagi autentikasi dari pengguna. Contohnya seperti adanya kode PIN atau adanya pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirimkan oleh sistem yang sesuai dengan informasi dari pengguna tersebut. Lalu yang kedua adalah pengelolaan hak akses, yaitu menetapkan kebijakan hak akses yang tepat untuk setiap individu berdasarkan tanggung jawab dan pekerjaannya masing-masing. Nah, contohnya aja seperti misal di bagian keuangan itu hanya bisa mengakses menu tentang bagian keuangan. Lalu kayak di bagian pemasaran itu dia hanya bisa mengakses menu atau fitur tentang pemasaran. Jadi nanti setiap pengguna atau setiap user yang masuk ke dalam sistem itu dia mempunyai fitur-fitur atau menu-menu yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi pengelolaan hak akses ini penting juga untuk menjaga keamanan data dan informasi. Lalu yang ketiga ada enkripsi data yang sensitif. Data yang dienkripsi akan sulit diakses oleh pihak yang tidak berhak, bahkan jika terjadi kebocoran data. Nah, yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Nur Alim, pentingnya enkripsi data ini yaitu untuk pengubahan informasi atau data menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Nah, jadi nanti yang bisa mengerti atau yang bisa melihat data ini adalah orang yang mengenkripsinya. Dia punya kunci enkripsinya sendiri gitu. Tujuannya apa? Ya untuk melindungi kerahasiaan data dan mencegah akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang terakhir ada pemantauan terhadap akses ke aplikasi dan data center.
Dengan pemantauan terus-menerus memungkinkan organisasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Nah, selain itu juga dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan jika ada serangan keamanan. Jadi dengan pemantauan ini dapat diidentifikasi tuh yang biasanya aplikasi ini berjalan dengan baik, lancar, nggak ada loadingnya lama, tiba-tiba ada loading lama atau hal-hal yang mencurigakan. Nah, itu kita bisa identifikasi dengan pemantauan terhadap akses ke aplikasi dan data centernya. Seperti itu. Jadi beberapa hal yang disampaikan ini dapat menjaga keamanan data dan informasi menjadi lebih baik. Selanjutnya, silakan. Yes. Saya lanjutkan lagi untuk kesimpulan, kesadaran akan pentingnya keamanan identitas dan akses terhadap data dan informasi semakin meningkat. Temuan menunjukkan bahwa individu, kelompok, dan organisasi merasa terancam terhadap potensi kebocoran data yang dapat berdampak kerugian. Oleh karena itu, implementasi sistem manajemen identitas dan akses keamanan sistem informasi sangat penting dalam melindungi informasi sensitif dan kritis. Langkah-langkah seperti penggunaan dua faktor autentikasi atau 2FA atau multifaktor autentifikasi atau MFA, lalu pengelolaan hak akses dengan kebijakan yang tepat, enkripsi data sensitif, dan pemantauan terus-menerus terhadap akses ke aplikasi dan data center diidentifikasi sebagai upaya efektif untuk memperkuat keamanan informasi. Implementasi sistem autentikasi yang kuat dan kebijakan hak akses yang tepat dapat membantu dalam mengurangi risiko akses yang tidak sah atau yang tidak bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran data, meningkatkan keamanan informasi, dan melindungi integritas sistem. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh organisasi, tapi juga memberikan kepercayaan kepada individu karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terhadap keamanan data mereka. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami terkait dengan keamanan data dan informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok tim 8 ya. Kurang dan lebihnya harap dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.